Yo, masa apa ya? Balik lagi bersama saya Sena di Senpai no Iken. Karena kemarin anjing-anjingin LPK dan banyak lagi, sekarang banyak banget yang ngadu atau curhat ke saya soal Jepang. Yang belum berangkat banyak, yang udah berangkat pun banyak. Yang belum berangkat contohnya apa? Yang belum berangkat itu biasanya LPK mereka ngejanjiin sesuatu dan mereka nggak dapet janji tersebut. Misalkan janji 6 bulan berangkat tapi udah 2 tahun nggak berangkat. Banyak banget yang kayak gitu. Banyak banget. Ya harus gimana? Pasrah. Tuntut LPK-nya. Coba tuntut LPK-nya, mana janjinya. Apalagi kalau kalian udah keluar uang, kalian bisa nuntutnya dengan kuat. Tapi kalau kalian belum keluar uang banyak, datanglah pada kami. Promosi LPK sendiri. Di kami emang misalkan masuk LPK kami nggak bakalan janjiin kalian berangkat kapan. Tapi kami pastiin kalian keluar duitnya ketika kalian mau berangkat. Udah itu aja. Oke? Nah, buat yang di Jepang ngadunya gimana nih? Yang di Jepang itu kebanyakan ngadunya gaji kurang lah, kerjaan nggak sama, atau orang Jepang yang mungkin ada yang kasar. Ada nih, satu ada yang kasar. Sebenarnya orang Jepang itu bukan kasar ya. Kalau kerjaan nih kita udah capek nyuruh orang, dianya nggak bisa bahasa kita. Otomatis apa yang kita suruh itu nggak dikerjain sama orang tersebut. Kesel dong lama-lama. Nah, kesel akhirnya banting sesuatu lah, mukul misalkan. Dan orang Jepang mukul kepala, pok, itu biasa aja. Itu budaya mereka. Kalau misalkan kepala kalian dipukul, pok, kalian nggak terima, jangan marah. Tapi jelasin dulu, kalau di Indonesia mukul kepala itu bener-bener tidak baik. Kalian jelasin kalau itu adalah hal yang salah buat kalian. Nah, orang Jepang bakalan paham. Kalau misalkan udah dijelasin, mereka tetap mukul kepala, barulah kalian boleh marah. Tapi kalau misalkan marah sama senpai, pasti kita dimarahin balik dong, dihajar mungkin ya. Kita lapornya ke sachonya atau ke leader yang ada di sana. Atau mungkin leadernya malah yang kayak gitu. Kita lapor ke sachonya. Karena sachonya di sana itu memiliki hak. Kalian itu punya hak buat kerja secara aman. Dan sacho atau pemilik perusahaan itu harus menjamin keselamatan kalian. Gitu. Selain si pemilik perusahaan punya hak untuk nyuruh kalian kerja, selain itu, mereka juga harus menjaga keselamatan kalian. Jadi ketika kalian ada apa-apa, laporin ke sachonya. Tapi gimana cara ngelapornya? Bahasa Jepang saya jelek, itu salah kalian. Pas di Indonesia, belajarnya kurang. Makanya saya sering wanti-wanti anak-anak yang ada di LPK saya, walaupun udah pasti berangkat, walaupun udah visanya turun, belajar jangan kendor. Kenapa? Kalau kendor kalian sendiri yang rugi. Gitu. Dan banyak aduan juga kalau misalkan kerjaannya nggak sama dengan yang tertulis. Oke, kalau misalkan kerjaan kalian itu ngelas, yang harus dilasnya udah habis. Kalian disuruh ngerjain misalkan ngecat tembok, ya udahlah kerjain aja, kan sama-sama kerja. Selagi itu nggak bahaya buat kalian dan nggak terlalu berat lah, misalkan kalian disiksa, disuruh angkut-angkutin besi sendirian misalkan, nah itu disiksa namanya. Tapi kalau misalkan kerjaan normal, ya capek-capek normal, capek kuli lah, itu wajar lah, kerjain aja. Aduan kayak gini ada, cuman nggak banyak lah, dan mereka cuma ngeluh aja gitu tuh, nggak minta pindah, nggak apa. Yang paling banyak itu ketika gajinya kurang, nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan di Indonesia. Salahnya di sini adalah kalian. Kenapa? Tanda tangan kontrak tapi nggak baca dulu, males baca. Udahlah, udah ada di sini, udah dijelasin, udah aja cukup. Sedangkan yang dijelasin ternyata adalah gaji kotor. Misalkan gaji kalian kotornya 200.000 yen per bulan, itu bersih yang diterima paling 150 atau 130.000 yen. Sisanya kemana? Potongan kumiai, potongan apato, potongan listrik, potongan gas, asuransi, nengking, kesehatan, dan banyak lagi. Ya kalau misalkan bersih-bersihnya dapat 150.000 aja itu udah untung. Karena banyak potongan itu. Tapi tenang. Nengking itu bisa diambil lagi ketika kalian pulang ke Indonesia. Nengking itu kayak asuransi pensiunan. Kalian 3 tahun kerja di Jepang, pensiunannya bisa kalian ambil lagi. Seperti itu. Oke?
Jadi bukan gaji kalian yang kurang, tapi informasi yang kalian dapat itu yang kurang menurut saya. Tapi kalau misalkan kalian udah hitung-hitung dan udah bener nih, dapat gaji bersihnya harusnya segini, tapi malah kurang. Kalian kerjanya udah 1 bulan full, gak ada libur misalkan ya. Sesuai lah, misalkan 20 hari dalam 1 bulan, harusnya gaji yang didapetin berapa? Kalian udah hitung, ternyata kurang. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian laporin laporinya itu ke kumiai kalian yang ada di Jepang. Yang paling pertama sih sebenarnya SO yang ngirimin kalian yang ada di Indonesia. Tapi banyak SO yang nggak mau ngurusin. Ada yang curhat ke saya, SO-nya nggak mau ngurusin. Di chat pun nggak digubris sama sekali. Kalau udah kayak gini, laporin ke kumiai kalian. Pertama saconya dulu sih sebenarnya. Tapi kalau saco biasanya nggak tahu menau gitu, pokoknya segitu. Laporin ke kumiai-nya. Ketika kumiai-nya nggak gubris juga, kalian harus kemana? Saya kasih tahu. Kalau misalkan kalian memang merasa dizolimi gitu, merasa wah nggak beres nih, cuma diperes doang tenaganya, laporin ke KBRI Tokyo. Ada nomornya, kalian telepon. Tapi kalian mungkin pulang ke Indonesia. Mungkin. Coba curhatin dulu. Siapa tahu nemu solusinya. Oke? Karena kalian itu punya hak buat dapetin gaji sesuai dengan yang ada di kontrak. Dan kalian itu harus punya kewajiban untuk nurutin apa yang disuruh oleh si pimpinan. Walaupun kerjaannya nggak sama sesuai dengan yang di kontrak. Misalkan di kontrak tadi saya bilang ngelas, disuruh ngechat, ya harus nurut. Suruh ngechat, ya ngechat. Selagi itu nggak bahaya. Kalau kalian merasa berbahaya, kalian tinggal lapor ke saconya dulu. Ingat, urutannya SO-nya dulu, saconya, kumiai, abis kumiai baru mentok-mentok ke KBRI Jepang. Kenapa? Karena cuma mereka yang bisa bantu kalian di sana. Kalian misalkan pengen kabur kalian bisa mati. Kalau kalian kabur, kalian nggak ada yang ngelindungin, nggak ada hukumnya. Nggak ada payung hukum yang melindungi kalian gitu tuh. Indonesia nggak tahu, Jepangnya angkat tangan juga karena dia kabur. Biar kalian aman, jangan kabur, tapi lapor, oke? Soreja, mata, aimashou.